Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi hari ini kita memasuki pertemuan keempat, yaitu penyusunan menu bagi individu sehat dalam hal ini. Nah, sebenarnya kemarin sudah dibahas oleh Mbak Tina ya, Bu Tina, tentang NCP, dan sebenarnya materi saya ini itu terakhir saya dapat kuliah atau materi tentang penyusunan menu itu pada saat masih S1 tahun 2013. Jadi kemudian ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh, kebetulan adalah kuliner dasar. Jadi semoga bisa membantu untuk memberikan penjelasan terkait materi ini. Akan tetapi kalau ada sedikit kekurangan, itu bisa dilengkapi oleh teman-teman pengajar di sini, juga bisa kita sharing pengalaman atau sharing pengetahuan dengan beberapa peserta yang mungkin ada di sini. Jadi ini profil saya, ini bisa diperhatikan nanti. Kemudian sebenarnya materinya itu cukup banyak untuk dibahas dalam kurun waktu sekitar 45 menit, tapi akan saya upayakan untuk meringkasnya. Mohon untuk nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya untuk lebih jelasnya di kolom chat. Kemudian agenda pembelajaran kita yaitu prinsip penyusunan menu, langkah-langkah menyusun menu, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu. Nah, dalam hal ini yang menjadi pedoman kita dalam menyusun menu adalah pedoman gizi seimbang yang sudah kita semua pelajari di bangku perkuliahan dan memang sudah menjadi guideline-nya untuk kita di Indonesia untuk penyusunan menu, apalagi utamanya bagi kelompok umur beberapa kelompok umur dan dengan kondisi status gizi yang normal. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan pedoman gizi kita yang awalnya itu dari tahun 1950 sampai tahun 1995, itu slogan 4 Sehat 5 Sempurna yang diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, Prof. Purwo Sudarmo. Nah, ini lumayan sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia karena sampai saya ingat sekali, saya masih tahun pertama masuk sekolah 97, dan itu masih sangat terkenal. Untuk merubahnya menjadi gizi seimbang ini agak berat karena masyarakat kita sudah sangat hafal tentang slogan 4 Sehat 5 Sempurna ini. Nah, kemudian gizi seimbang tahun 1995 sampai sekarang ini berdasarkan prinsip Nutrition Guide for Balanced Diet. Ini hasil kesepakatan konferensi pangan di Roma tahun 1992, kemudian dikembangkan. Nah, seingat saya juga ikut dalam penyusunan kayak seluruh Indonesia waktu itu tahun 2000-an saya sudah masuk kuliah, seluruh Indonesia diberikan tentang bagaimana caranya, apakah piramida makanan ini cocok untuk menggambarkan pesan gizi seimbang. Begitupun dengan piramida makanan. Jadi ada penelitian kualitatif, wawancara mendalam kepada beberapa nakes dan sebagainya untuk melihat apakah warnanya ini tepat dan sebagainya, bentuknya tepat dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh yang dari negara lain, utamanya ada dari Amerika. Kebetulan karena yang 4 Sehat 5 Sempurna itu juga mengarah ke yang Basic 4-7 grupnya ke Dietary Guideline-nya Amerika tahun 1980 ke 1970-an, maka kemudian berdasarkan kesepakatan Roma juga, hampir di semua selanjutnya negara-negara lain juga mengikuti. Jadi di sini sudah ada air, tetapi bedanya adalah di Amerika sejak tahun 2000, 2005, jadi ini 2005, itu setiap 5 tahun sekali piramida makanannya akan direvisi dan diperbaharui lagi, dievaluasi. Nah, ini untuk panduan diet
versi Malaysia, negara tetangga kita. Di sini kita juga bisa lihat ya, jadi hampir sama dengan punya Malaysia, bedanya banyak yang tidak masuk dalam edukasinya, tidak masuk dalam piramida makanannya karena hanya mencakup pada apa yang kita konsumsi keseharian kita. Piramida makanan versi Indonesia cukup lengkap kalau menurut saya ya, sisa nanti bagaimana kita untuk mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Nah, yang harus beberapa diperhatikan dalam prinsip menyusun menu makanan, yaitu yang pertama, jumlah yang cukup atau sesuai dengan AKG setiap individu. Biasanya, kalau di sini mungkin peserta kita banyak yang mahasiswa ya, jadi biasanya itu kalau kita menyusun menu, mau bagi yang sehat maupun bagi individu yang sakit atau ada gejala kondisi kesehatan tertentu, kita biasanya energinya itu dilebihkan plus minus 10%. Protein, vitamin, dan mineralnya plus minus 20% itu masih bisa diterima untuk jumlah asupan sesuai dengan angka kecukupannya. Kemudian ini harus terdiri dari berbagai bahan pangan atau beraneka ragam jenis makanan, harus terpenuhi sumber karbohidratnya, protein hewani, nabati, sumber lemak, buah, dan sayur. Tidak harus di setiap jadwal makan, tetapi bagaimana kita upayakan bahwa di dalam satu hari itu kita mengkonsumsi beberapa porsi makanan yang berbeda atau beraneka ragam. Kemudian pertimbangan kandungan gizi, selera. Setiap orang mempunyai selera tertentu terhadap makanan dan ekonomi. Kemampuan ekonomi juga harus penting diperhatikan dalam menyusun menu karena kadang kita sebagai ahli gizi itu hanya memberikan orang menu, padahal kita belum tahu secara informasi yang detail tentang bagaimana tingkat ekonominya. Apakah menu-menu yang kita berikan itu gampang untuk dia jangkau, bahan pangannya itu gampang untuk mereka beli, ataukah itu susah untuk mendapatkannya. Kemudian kita juga harus mempelajari atau menjelaskan cara pengolahannya. Misalnya di beberapa cara pengolahan tertentu akan menghilangkan kandungan gizi. Koreksi kehilangan karena pengolahan. Misalnya vitamin A dengan zat besi atau Fe itu kalau rebus dan berkuah akan mengurangi 10%. Vitamin A tumis akan mengurangi sumber vitamin A yang ditumis itu akan mengurangi 15%. Vitamin B1 dimasak akan mengurangi 25%. Vitamin C apalagi yang dimasak atau dipanaskan itu akan mengurangi 50% dari sumber kandungan utamanya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi utamanya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kita harus memilih bahwa makanan yang tidak terlalu diolah secara banyak pengolahan itu adalah yang menjaga kandungan gizinya tetap ada. Kemudian penyajiannya, komposisi, bentuk warna, porsi, waktu 3 kali makan dalam sehari, kemudian per kali makannya energi yang tersedia itu harus kurang lebih 30%. Nah, untuk penyajian saya rasa teman-teman apalagi di bidang gizi itu sudah sangat familiar ya dengan ini, apalagi dengan ada kuliner dasar, kuliner lanjut. Kita tahu bahwa komposisi warna dan bentuk itu mempengaruhi di alam bawah sadar kita, di otak kita, sehingga merekam sesuatu yang preferensi kita, apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Itu bisa dari bentuk dan dari warna. Representatif terhadap apa yang kita suka. Di sini ada ini cara menyusun menu itu terbagi menjadi 2. Ini yang harus diperhatikan. Pertama, ini yang secara rinci, nanti kita akan jelaskan yang secara sederhananya. Jadi kalau secara rinci kemarin Bu Tina sudah menjelaskan ya, ada contoh 2 kasus di belakang di slide-slide akhir dari Bu Tina. Itu pertama adalah
kita harus mengetahui data-data subjek yang akan disusun menunya, misalnya umur, berat badan, tinggi badan, status fisiologis, pangan, bentuk olahan, serta snack yang disukai, serta frekuensi makannya dia itu berapa banyak dalam satu hari. Kemudian yang kedua adalah kita menaksir angka kecukupan energi dan zat gizi individu. Zat gizi individu bisa dengan cara sederhana, bisa dengan cara teliti, atau bisa dengan cara yang sangat teliti misalnya. Kemudian menetapkan bahan makanan apa yang digunakan, mau dia makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian menghitung energi yang tersedia dari makanan pokoknya itu berapa, dari proteinnya berapa. Nah, kita pertama menuju ke menghitung data-data subjek. Jadi ini adalah contoh data individu. Kalau yang ini adalah contoh yang saya masukkan. Ini yang di bawah adalah contoh yang diberikan oleh Mbak Tina di slide sebelumnya, di presentasi sebelumnya. Jadi kalau contoh dari saya, misalnya anak laki-laki berusia 5 tahun, berat badannya 17 kg, tinggi badan 105 cm, lauk pauk yang disukai seperti ini, wortel, bayam, buah yang disukai jeruk dan pepaya. Kemudian kalau misalnya, jadi contoh data individu itu, kalau kita mau wawancara individu ya kita harus perhatikan data-data detailnya atau hal-hal tertentu yang menjadi basic kita dalam memberikan menyusun menu nantinya, apalagi kayak status gizinya, kemudian umur, kemudian bahan-bahan makanan apa saja yang dia pantangan dan sebagainya. Kalau kalori itu kita akan hitung sendiri sebentar, kemudian bisa juga dengan histori makanannya, diet makanan-makanan di hari-hari sebelumnya. Kalau yang diberikan Mbak Tina ini sedetail itu ya, karena sampai rata-rata konsumsi makanan per hari sekitar 3.200 kalori. Jadi di sini kalau yang diberikan Mbak Tina itu dia sudah ada gejala atau kondisi bahwa dia obesitas ya. Jadi dalam menentukan menu, apalagi untuk menu orang yang ada gejala atau kondisi entah dia kekurangan energi protein atau kelebihan berat badan, maka dalam memberikan dietnya harus bertahap, tidak bisa langsung dengan mengurangi atau langsung menambahkan jumlah kalori dari makanannya. Nah, ini contoh untuk menaksir kebutuhan atau kecukupan gizi. Jadi, misalnya yang saya berikan contoh, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, berat badan 17 kg, tinggi badan 105 cm, lauk pauk yang disukai, tempe, daging ayam. Jadi kalau tabel secara sederhananya kita menggunakan tabel AKG dan koreksi BB. Ini adalah tabel AKG yang ada di lampiran belakang dari pedoman gizi seimbang. Tabel AKG 2010, jadi kecukupan energinya 17 untuk 17 berat badannya, kemudian ada koreksi berat badan yang seharusnya untuk anak usia 5 tahun itu adalah 19/19 dikali dengan berapa di tabel AKG kebutuhan energinya. Jadi dia masuk di sini ya. Kemudian keluarlah 1.432 kilokalori. Nah, lalu yang kalau versi Mbak Tina itu adalah menghitung energi metabolisme basal yang jadi ini yang lebih detailnya lagi, utamanya untuk dewasa, menaksir kebutuhan dan kecukupan gizi. Jadi ada kebutuhan energi dan zat besinya, ini rumusnya, kemudian faktor aktivitas, dia ringan, kemudian kebutuhan energi dikali faktor aktivitas, lalu nanti berapa persen, ternyata asupannya itu sangat lebih dari yang direkomendasikan. Jadi kalau misalnya kita mau menyusun menu dari individu yang seperti ini, dengan gejala-gejala tertentu, dengan kondisi tertentu, maka kita harus menurunkan sedikit demi sedikit kebutuhan kalorinya. Tapi juga dengan memperhatikan jenis makanan yang dipilih untuk kondisi seperti ini. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan dengan contoh yang ada di slide saya ya.
Jadi kita sudah berada setelah kita tahu data fisiologis, data-data dari subjek kita menghitung kebutuhan energinya, baik mau cara sederhana, baik mau cara teliti dan cara sangat teliti. Kemudian setelah itu kita akan menetapkan bahan makanan apa yang akan digunakan. Apakah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian menghitung energi yang harus tersedia dari makanan pokok selanjutnya. Misalnya makanan pokok yang akan kita masukkan adalah karbohidrat, kemudian beras. Maka berasnya itu berapa yang kita perlukan untuk mencukupi energi tersebut. Lalu menghitung protein sama dengan menghitung energi yang dari karbohidrat. Protein pun seperti itu, kita menghitung dari protein hewani, dari protein nabati, kemudian dihitung berapa energi, vitamin, dan mineral yang tersedia dalam menu makanan yang kita pilih atau bahan pangan yang kita pilih. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita harus menghitung vitamin A misalnya dan vitamin C dari sayuran hijau, sayuran-sayuran merah yang kita pilih, kemudian dihitung berapa energi, protein, dan mineral yang tersedia dalam sayuran hijau tersebut. Menghitung kekurangan, selebihnya kita akan menghitung kekurangan energi, protein, vitamin A, dan zat besi dari bahan-bahan pangan yang sudah ada. Kita bisa mencari pangan alternatif yang tinggi kandungan energi dan zat gizinya. Yang tentu saja harus kita perhatikan bahwa itu disukai oleh subjek kita atau klien kita. Kemudian memperkirakan keperluan minyak goreng jika menu yang disusun menggunakan olahan digoreng atau ditumis berdasarkan daftar penyerapan minyak dan dihitung kandungan energi dari minyak yang dibutuhkan. Nah, kalau penyerapan, saya tidak tahu apakah sudah ada pedoman untuk penyerapan minyak goreng dan penyerapan garam, karena kemarin di pelatihan survei status gizi seluruh Indonesia itu Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan panduannya tentang penyerapan minyak goreng dan penyerapan garam di setiap menu makanan yang kita buat misalnya. Demikian seterusnya, jadi kita perlu juga memperkirakan gula pasir jika olahan tersebut menggunakan gula, dihitung berapa kandungan energi dari gula yang digunakan, dan demikian seterusnya sampai diperoleh kandungan energi atau zat gizi. Jadi ini ada beberapa cara sederhana kalau kita ingin menentukan kebutuhan atau kecukupan gizi. Jadi ini dengan menggunakan WHO tahun 1985, kemudian ada juga dengan setelah kita menghitung energi metabolik basal, di sini juga ada faktor kelipatan energi metabolik basal atau untuk aktivitas sangat ringan. Jadi tadi yang dimasukkan di rumusnya Mbak Tina itu adalah yang ini ya, ringan laki-laki 1,6. Jadi ada banyak cara untuk menghitung kebutuhan kalori. Terserah kita mau memakai cara yang detail. Kalau menurut saya, kalau itu individu yang kita ingin atau klien subjek kita itu memiliki beberapa gejala atau kondisi yang memungkinkan kita harus mendetail secara dalam kebutuhan, misalnya untuk yang memiliki kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan, maka kita harus mendetail dalam menghitung kebutuhan kalorinya. Tetapi kalau individu yang sehat, kita bisa memberikan beberapa opsi yang tadi misalnya dengan untuk menghitung secara cepat untuk kebutuhan kalorinya. Dan kebetulan saya selalu memang sering ditanyakan oleh orang-orang yang kalau dia tahu kita adalah ahli gizi, maka yang pertama dia tanyakan adalah bagaimana cara saya untuk menyusun menu, bagaimana cara saya untuk menghitung kalori saya atau kebutuhan saya. Maka kalau saya rasa dalam data-data individunya itu
atau menghitung status gizinya ternyata dia masih di dalam tahap yang normal, maka saya akan memilih jalur yang menyusun menu atau menghitung kebutuhan itu yang cara sederhana atau cara ringkasnya. Nah, ini adalah menyusun menu dengan secara sederhana, yaitu pertama kita harus mengetahui data-data subjek seperti yang tadi, kemudian langkah kedua juga sama, yaitu setelah itu kita menaksir angka kecukupan energinya, zat gizi individu, kemudian kita langsung menggunakan tabel pedoman menu dan buku foto makanan, serta lampiran porsi setiap kelompok umur dan URT pada PGS. Ini untuk cara yang sederhana. Jadi kalau yang cara detail tadi, saya akan lebih memilih, kalau saya akan menjelaskan yang cara detail, maka itu akan sangat lama karena kita harus menghitung dari setiap pangan detailnya itu seperti apa. Tetapi kalau kita sudah memakai pedoman menu dan pedoman porsi yang ada di gizi seimbang, itu saya rasa sudah cukup untuk mewakili, dan sebentar perhitungannya juga tidak terlalu jauh dari kebutuhan gizi yang kita perlukan. Jadi ini contohnya adalah wanita remaja, kemudian pria remaja. Saya berusaha untuk membandingkan, ini adalah sumber Depkes 1995 dan ini adalah pedoman gizi seimbang 2014. Waktu saya membacanya ini saya agak pusing karena kenapa ada perbedaan porsi di antara keduanya. Ternyata karena yang ini adalah hasil dari masakan, yang kalau Depkes 1995 itu setelah dimasak, misalnya nasi atau beras, satu porsinya adalah di sini sudah 200 gram, sedangkan di nasi di pedoman gizi seimbang ini baru 100 gram untuk satu porsinya. Sehingga kalau kita lihat atau bandingkan, ini hampir sama persis dengan keduanya, tidak terlalu jauh berbeda ukurannya, jadi terserah mau menggunakan yang mana. Jadi sebenarnya kalau sudah ada yang seperti ini, kita tinggal membaginya dalam beberapa pangan yang kita akan lihat. Misalnya di makanan pokok, pangannya adalah nasi kah, roti kah, atau kemudian mie, lalu kita baginya dalam di 3 porsi ini. 3 porsi itu dibagi ke dalam jadwal makan, misalnya di jadwal makan pagi, jadwal makan malam, dan jadwal makan siang. Nah, begitupun dengan nasi, sayuran, buah. Di sini kalau yang di Depkes 1995 ini lebih tertata lauk pauk. Di sini maksudnya mungkin dia membaginya dalam protein hewani dan protein nabati, dan saya lihat juga tidak terlalu jauh berbeda. Kalau yang ini sudah langsung dengan nama menunya ya, nama bahan pangannya ya. Saya takutnya kalau ini yang ditunjukkan kepada individu atau subjek kita yang notabene-nya adalah bukan dari gizi, maka dia akan pusing atau hanya akan mengkonsumsi makanan-makanan ini hampir setiap harinya. Jadi contoh keberagamannya itu agak kurang. Tapi kalau ini kita bisa lihat sendiri bahwa di sini kita bisa ganti seperti itu, makanan pokok. Jadi kalau misalnya ini saya sarankan hanya dipakai oleh Anda yang memang ahli gizi untuk memberikan edukasi untuk kepada orang atau individu. Nah, ini perbandingan porsi kedua pedoman tadi, Depkes 1995 dan pedoman gizi seimbang 2014. Kenapa saya bandingkan? Karena saat mendapatkan materi ini, itu saya berpikir apakah saya akan membahasnya sesuai dengan apa yang saya dapat selama bangku kuliah, maka itu akan kita akan bahas seperti satu perkuliahan, 3 SKS dan sebagainya. Tetapi ketika saya mau membahas dengan cara sederhana, beberapa materi yang saya dapatkan itu masih banyak yang menggunakan ini Depkes 1995. Bahkan di misalnya
pematerinya adalah dari Kementerian Ketahanan Pangan dan sebagainya, Pertanian, itu bahkan banyak yang masih menggunakan Depkes 1995, pedoman gizi seimbang untuk tahun 2014 itu, ya kebanyakan yang dipakai adalah yang memang orang-orang yang basic ilmunya adalah ahli gizi. Menurut saya kenapa bukan ini yang dipakai untuk Depkes 1995? Ternyata mungkin karena ada perbedaan untuk porsi keduanya, yang satu mentah, yang satu bagaimana sudah yang diolah dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tabel angka kecukupan tadi, kemudian porsinya di setiap hari itu seperti apa, ini adalah satuan penukar untuk nilai gizi 8 golongan bahan pangan. Selebihnya kalian bisa lihat banyak buku-buku pedoman dan satuan penukar, apalagi utamanya yang bergelut dan bekerja di rumah sakit, fasilitas kesehatan, sebagai ahli gizinya itu pasti sangat paham, sudah hafal di luar kepala tentang satuan penukar dan nilai gizi dari beberapa golongan bahan pangan. Ini contohnya untuk apa yang akan kita pilih sebentar ya untuk menu-menunya. Jadi kalau misalnya saya tadi mengambil dengan untuk menu anak-anak ya, dengan data yang tadi saya paparkan, ya umur 5 tahun, berat badan 17 kg, dan aktivitas ringan 1,65, bahan makanan yang disukai, beberapa yang tadi disebutkan, maka ini memakai dengan FAO atau WHO dengan EMB, ini cara yang cepat tadi. Kemudian kebutuhan energinya itu alhasil dengan faktor aktivitasnya adalah 1.453 kilokalori, kemudian plus minus 10% ada 1.300 sampai 1.598 kilokalori. Nah, kemudian setelah didapat konsumsi kebutuhannya, kita menjabarkannya dalam konsumsi zat gizi sehari-hari sesuai dengan kebutuhan gizi. Misalnya, ini untuk anak usia 4-6 tahun, karena dia usia 5 tahun, dia di 1.600 kilokalori, ini 1.490. Kemudian kita bagi bahwa golongan bahan makanannya, karbohidrat satuan penukarnya 3, protein hewaninya satuan penukarnya 3, kemudian protein nabatinya 2, dan sebagainya. Lalu ini adalah daftar tabel satuan penukar untuk satu porsi, ini adalah hasil dari kalorinya untuk 3 porsinya. 3 untuk porsi-porsi yang sesuai. Nah, kemudian kita membaginya dalam ke dalam jadwal-jadwal makan yang akan kita berikan. Misalnya karbohidrat ini sendiri kita akan berikan di pagi setengah dari porsi, kemudian kita akan berikan di siang 1 porsi, kemudian di selingan 0,5 porsi, lalu di malamnya 1 porsi. Seperti ini. Begitupun dengan protein hewani, protein nabati. Jadi kemudian kita jabarkan dia dalam bentuk jadwal makan. Jadwal makan baru kita sebutkan menunya itu apa saja. Misalnya 0,5 itu dari roti 2 iris, beratnya 40 gram. Kemudian keluar daftar tabel atau energi seperti ini. Energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian ini untuk jumlah konsumsi di pagi hari. Begitupun dengan menu-menu yang lain. Misalnya bubur kacang hijau, di sini sudah ada santannya, jadi minyaknya sudah ada untuk 1 porsi. Kemudian juga sudah ada gula pasir, berarti gula pasirnya sudah ada 1 porsi. Nah, di sini kita bisa pakai untuk bagaimana bentukan ini sebagai bahan edukasi kepada individu subjek kita, bagaimana bentuk atau seberapa
banyak yang dikonsumsi sekali makan. Ini bisa dengan menggunakan buku foto makanan, dan ini pertama kali yang saya tahu ya, pertama kali ada waktu SDT, dan kemudian sampai sekarang di survei status gizi kemarin ini masih dipakai sebagai pedoman untuk menakar satuan penukar. Itu pun setelah kita menimbang langsung. Jadi yang paling utama memang dalam menghitung asupan yang masuk adalah menimbang langsung, tetapi ini bisa jadi edukasi kita untuk memperkirakan berapa seharusnya yang dikonsumsi. Misalnya ini roti tawar untuk yang ini 2 lembar, berarti dia yang jenis roti tawar yang tidak ada kulitnya di tidak ada pinggirannya, kemudian bukan yang roti tawar yang gandum, karena roti tawar gandum akan lebih berat lagi untuk satu buahnya. Nasi juga Maaf Ibu, seperti ini. Oke ya, kenapa? waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Jadi kemudian ini kalau dijabarkan, jadi kita tadi sudah menjabarkan untuk makanan pagi, lalu kemudian kita menjabarkannya di selingan pagi, misalnya jam 11, jam 10 ke jam 11, ini kita memberikan buah 1, kemudian susu 0,5, seperti itu. Begitupun dengan makan siang dan sebagainya. Kita menjabarkan semua, kemudian menghitung jumlah konsumsi dari setiap waktu makan, jadwal makan. Jadi nanti terakhir kita sisa melihat, kalau menurut saya utamakan dulu untuk jadwal makanan utama, kemudian nanti kekurangan dari konsumsi-konsumsi ini itu bisa dimasukkan di menu untuk jadwal selingan pagi atau selingan sore. Lalu ini juga bisa digunakan untuk kalau kita mau menyusun menu dalam satu keluarga. Jadi kita sisa melihat misalnya bapak, ibu, anak, sama anak-anaknya itu berapa umurnya, berapa jenis kelaminnya, kemudian kebutuhan kalorinya sesuai dengan AKG dan sebagainya. Kemudian kita akan membagi jumlah porsinya, ini juga bisa dilihat di lampiran pedoman gizi seimbang. Lalu kita bisa menghitung untuk jumlah kebutuhan pangan untuk sarapan dan sebagainya, makan siang dan makan malam. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur diet individu. Ini adalah berdasarkan beberapa pertanyaan ya yang saya dapat dari orang-orang dan yang juga saya alami. Pertama adalah kita harus memperhatikan jadwal makan, tidak menghindari jadwal makan tertentu karena berhubungan dengan jam periferal organ-organ di dalam tubuh. Jadi memang ini saya kadang mendapatkan pertanyaan, Bu, katanya tidak bisa makan terlalu malam, itu dikarenakan liver atau misalnya ginjal dan sebagainya itu sedang beristirahat, atau jam-jam periferal organ-organ dalam tubuh. Nah, itu ternyata memang ada penelitian dari Kuroda itu tentang hubungannya antara frekuensi makanan, dia berpengaruh pada jam periferal. Jadi memang frekuensi makan yang baik itu adalah 3 kali makan utama dengan perbandingan komposisi makanan dan sarapannya 27%, makan siang 36%, dan makan malam 36%. Jadi memang kalau kita lihat tadi di penjelasan awal bahwa pembagian dari 3 kali makan utama itu adalah kurang lebih 30% dari setiap makan utama. Kemudian jarak dari makan utama itu adalah 6 jam sampai 8 jam, seperti itu. Antar makan utama ya, itu untuk meningkatkan kondisi organ-organ di dalam tubuh kita untuk bekerja secara optimal. Kemudian kita harus mengkonsumsi makanan secara teratur, 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan, atau bisa dengan kebiasaan yang sudah kita latih. Kenapa? Karena ini sehubungan dengan metabolisme karbohidrat dan lemak tubuh. Jadi selama ini yang kita saya sudah makan teratur, tetapi jam-jamnya itu tidak sesuai. Saya sudah makan 3 kali makanan utama, 2 kali selingan dengan jam yang mungkin antara makanan pagi dengan selingan pagi itu terlalu dekat, kemudian dari selingan pagi ke makanan siang itu terlalu jauh. Seperti itu. Maka sebenarnya status gizi kita, baik berat badan dengan tinggi badan, itu sebenarnya adalah sudah
masukan dari asupan gizi kita, apa yang kita konsumsi. Akan tetapi di balik itu, di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah mengatur metabolisme tubuh kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan secara tidak teratur, maka yang ada yang pertama akan rusak atau tidak seimbang itu adalah metabolisme tubuh. Kapan dia mengolah karbohidrat, kapan dia mengubah lemak, itu semua yang sebenarnya adalah yang terjadi di dalam tubuh kita. Tetapi baru kita sadari setelah berat badan tiba-tiba naik 3 kilo, berat badan kemudian sudah melebar, atau selama bertahun-tahun makan tidak gemuk-gemuk, itu sebenarnya yang terjadi adalah metabolisme di dalam tubuh kita yang sudah berubah. Kemudian tidak men-skip sarapan pagi, tidak men-skip makanan utama, misalnya makan malam, akan tetapi sesuaikan waktu makannya dan tidak terlalu lama berselang. Kemudian yang paling penting adalah mitos, pantangan, dan kebiasaan makan keluarga bisa mempengaruhi asupan individu. Misalnya, saya paling sering mendapatkan bahwa masih banyak ahli gizi atau masih banyak yang dari kita, utamanya mungkin mahasiswa ya, karena masih belajar. Begitupun saya dulu waktu mahasiswa tingkat-tingkat awal, itu lebih kebanyakan adalah kita menolak suatu jenis makanan tertentu hanya karena di kebiasaan keluarga kita tidak memasukkan itu, atau ada pengalaman tentang itu yang terekam di bawah alam sadar kita, bahwa kita harus menolak jenis makanan tertentu, seperti itu. Begitupun dengan kepercayaan atau kebiasaan dalam keluarga kita. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa penelitian tentang frekuensi dan frekuensi makan dengan timingnya dalam hal kesehatan. Jadi yang paling banyak di sini intinya adalah yang paling banyak menyumbang kejadian dari suatu obesitas itu adalah dengan makan tipe yang pertama, yaitu 3 kali makan dan snack 2 kali sepanjang minggu. Jadi di sini ada beberapa jenis ada beberapa jenis meal frekuensinya. Jadi meal frekuensinya, jadi kita bisa perhatikan yang mana saja yang paling menyumbang untuk obesitas. Dan berdasarkan penelitian ini bahwa sepanjang kalian mengkonsumsi makanan utama 3 kali dengan porsi yang sangat besar, kemudian snack 2 kali, dan itu sepanjang minggu dilakukan, yang ini sepanjang minggunya, itu maka akan menyebabkan obesitas. Nah, ini adalah men-skip jadwal makan utama. Yang paling sering dilakukan dari kita, kalau kita misalnya ingin kurus, kemudian itu biasanya ada menghindari makan malam. Jadi di sini menyebutkan bahwa dengan menghindari makan malam, karena makan malam adalah makanan utama untuk di beberapa kelompok masyarakat, maka menghindari makan malam itu, ini adalah kandungan beberapa makanan yang yang paling banyak ternyata sumbangsinya, ini untuk orang Norwegia dewasa, sumbangsinya paling besar itu adalah di makan malam, untuk semua jenis semua jenis fish, buah-buahan, vegetable, sayur-sayuran, itu sumbangsinya terbesar adalah di makan malam. Jadi kalau kita men-skip makan malam, maka di sini bisa dilihat bahwa akan menyebabkan kandungan beberapa jenis makanan yang kita butuhkan ini akan sangat turun dari yang kita konsumsi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya harap kita bisa berdiskusi untuk